Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anandaku semua. Hari ini kita melanjutkan materi kelas 9 yaitu Pancasila dalam gerak langkah demokrasi. Nah, hari ini yang hadir mudah-mudahan dalam keadaan sehat yang kelas 9, yang tidak bisa hadir di pondok, yang sedang bekerja dimanapun berada bisa menyesuaikan nanti dengan materi. Oke, kita berbicara tentang Pancasila dalam gerak langkah demokrasi. Pancasila dalam kehidupan demokrasi masa Orde Lama. Pak, Pancasila dalam masa Orde Lama itu adalah pemerintahan awal, ya, pemerintahan awal Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Artinya awal kita merdeka, apakah awal kita merdeka itu semua pemerintahan sudah tertata rapi? Tidak, ya, karena kita awal merdeka, maklumlah, namanya juga awal merdeka berarti masih pembenahan, masih merapikan, masih menyusun, masih menyesuaikan dengan keadaan. Contoh, Orde Lama ini kan awal kemerdekaan nih 1945 sampai 1950. Cuman pada masa Orde Lama ini 1947 sampai 1948 itu nanti Belanda datang kembali. Padahal kita udah merdeka kan? Nah, mereka datang kembali ke Indonesia yang disebut dengan agresi militer Belanda 1 dengan agresi militer Belanda kedua. Ya, nah mereka datang lagi ke Indonesia. Mereka tidak mau melepaskan ke Papua, masuk ke Indonesia. Kata mereka Papua tuh beda. Papua tuh nggak masuk Indonesia karena genitasnya beda, karakternya beda, ya kan? Habis itu wilayah Papua pun jauh dari Indonesia. Itu alasan Belanda. Padahal Belanda itu melihat bahwasanya kekayaan alam yang ada di Papua itu bisa mereka ambil. Nah, itu dia. Ya, kemudian lahirnya Pancasila, pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, undang-undangnya penjelasannya sama. Yang ketiga ada manifesto politik beserta perinciannya, karena awal-awal kemerdekaan itu ada beberapa partai yang mengusungkan untuk bisa diinikan jadi presiden. Kalau presiden kan memang awalnya ditunjuk, yaitu Soekarno. Kemudian pidato presiden 17 Agustus 1960 terkenal dengan nama Jalannya Revolusi Kita. Perinciannya DPA tetap. Habis itu Pancasila dalam kehidupan demokrasi Orde Baru. Nah, kalau Orde Lama pada masa Soekarno. Kalau Orde Baru pada masa Soeharto. Orde Lama, Orla itu Soekarno 1945 sampai 1965. Ya, habis itu Orde Baru. Jatuhnya kepemimpinan Soekarno kepada Soeharto. Nah, jatuhnya kepemimpinan Soekarno kepada Soeharto ini ditandai dengan adanya gerakan G30 SPKI. Nah, G30 SPKI ini pembunuhan di mana-mana, ya kan? Orang yang pro terhadap Soekarno atau orang pro terhadap ini nanti dibunuh, dibantai. Makanya yang pada waktu itu ada disebut dengan lubang buaya. Lubang buaya itu siapa yang berkhianat, siapa yang tidak pro terhadap pemerintah, maka mereka akan dihilang malam, nanti dibunuh, dibuang sana. Ya, itu pada masa Orde Baru. Kemudian di dalam Pancasila di dalam Orde Baru itu semua sila ke-1 juga udah dibahas di sini, bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap ketakwaan Yang Maha Esa. Berarti tidak ada perubahan. Ya, Pancasila yang dipakai tetap Pancasila awal kemerdekaan tidak ada perubahan sampai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan, sila keadilan, ya. Nah, kemudian materi penataran, materi pelajaran waktu itu, kalau kemarin kurikulum merdeka, sekarang pembelajaran mendalam. Nah, waktu itu disebut dengan penataan P4. P4 itu dulu lebih kepada moral, ya, moralitas, akhlak anak-anak kepada guru. Makanya dulu guru ditakuti. Ya, kalau sekarang siswa yang banyak ditakuti guru. Apalagi siswanya yang pembangkang, pelawan, pemarah, emosional, ya kan? Pak, ada perempuan nggak yang kayak gitu? Ada. Tapi kebanyakan laki-laki. Kalau perempuan yang kayak gitu tuh udah terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu biasanya. Ya. Oke. Kemudian
dari beberapa penjelasan ini tadi ada tugas yang Bapak suruh membuat, ya. Dari tugas yang anak-anak Bapak buat, salah satu soalnya adalah yang akan menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa. Betul kan? Salah satunya tadi adalah teman kita ada mengambil tentang tidak adanya keadilan terhadap Zara tadi. Bisa nggak Pak dimasukkan? Bisa. Seandainya itu terjadi di Indonesia, itu juga menjadikan sebuah ancaman disintegrasi. Artinya keutuhan NKRI itu nanti bisa kacau ketika hukumnya tidak diberlakukan adil. Kenapa? Kalau sempat masyarakat demo seluruhnya untuk Indonesia, maka kasus 1998 akan terbuka kembali, akan terjadi kembali, ya kan? Menurunkan jabatan presiden. Kenapa? Karena presiden tidak bisa berlaku adil, memperlakukan hukum kepada seluruh rakyat. Itu dia. Ya, yang kedua tadi contohnya apa? Pembantu yang ada di Sukajadi, ya, orang Flores, ya, orang Ambon kemarin itu. Nah, yang dianiaya oleh majikannya itu juga menjadikan ancaman. Iya. Karena ingat loh, pembantu itu memberikan pajak. Apalagi dia pembantu menjadi TKI di luar kan. Nah, itu pajak untuk Indonesia banyak. Banyak loh, besar pajak yang didapatkan. Nah, mereka itu adalah pejuang. Mereka tuh bisa dikatakan pejuang pajak NKRI, ya. Nah, itu pejuang pajak. Pak, apakah mereka bisa menjadikan sebuah ancaman? Bisa. Ancamannya nanti ketika mereka tidak bisa lagi menyuplai tenaga kerja, baik itu pembantu dan sebagainya, maka Indonesia tidak mendapat pajak dari luar negeri. Artinya hubungan bilateral antara dari dalam negeri ke luar negeri tidak bisa jalan seimbang atau jalan lebih bagus lagi. Pak, apa ancaman yang lain? Ancaman yang lainnya itu salah satunya tadi tidak ada dituliskan, keadilan hukum, ya. Habis itu bebasnya masang bendera One Piece. Itu juga menjadi ancaman. Karena bendera kita tuh cuma satu, merah putih. Nggak ada lagi bendera selain itu. Adapun bendera nanti misalnya aliran, misalnya NU, ya kan, Muhammadiyah, bendera yang saudara kita yang Kristen misalnya bisa jadi. Tapi tetap bendera utama kita adalah bendera merah putih. Tidak boleh digandeng-gandengkan dengan bendera One Piece. Maksudnya apa digandeng-gandengkan dengan bendera yang lain kan gitu. Padahal kita tujuannya kan NKRI itu salah satunya bendera merah putih. Kalau bendera lain berarti ada ancaman ini. Ada yang sudah tidak beres sih. Betul kan? Nah, apalagi yang menjadikan ancaman selain bendera One Piece? Ayo, pembunuhan, ya kan, terjadi di mana-mana, pemerkosaan terjadi di mana-mana. Berarti kan keadilan terhadap perempuan tidak ada. Kemudian laki-laki bebas melakukan hal seperti ini. Biasanya orang yang dipengaruhi oleh minuman, atau dipengaruhi oleh pendidikan yang kurang bagus, atau dipengaruhi oleh godaan-godaan setan yang membuat dia tuh terpengaruh hal yang seperti ini. Nah, kenapa? Karena iman. Ya. Nah, yang terjun di Barelang kemarin bisa menjadi ancaman, Ya, ancamannya untuk kota Batam. Nanti orang nggak mau datang ke Batam lagi. Dikit-dikit bunuh diri Barelang, dikit-dikit bunuh diri Barelang. Tapi di jembatan di Bangkampung belum ada yang bunuh diri ya. Karena kalau terjun dari jembatan di Bangkampung ke bawah kayaknya nggak mati kalau nggak ditabrak mobil. Karena kan nggak terlalu tinggi kan, paling patah, ya. Nah tuh, jadi Pancasila ya sama pasal-pasal yang ada di dalam yang proklamasi tadi yang Bapak sebutkan di dalam alinea 4 alinea sampai beberapa pasal itu dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dijalankan sampai sekarang, tidak ada perubahan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, Bapak tutup materi yang kelas ini, yang kelas 9 untuk minggu depan. Kalau memang pelajaran Bapak lagi, Bapak akan menjelaskan kembali, tapi mata pelajaran yang lain bukan PPKN. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.